Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kita akan masuk ke pertemuan selanjutnya tentang kepemilikan saham bertahap atau flash meal atau step by step decision. Kombinasi bisnis melalui kepemilikan saham secara bertahap yang memerlukan perlakuan akuntansi syarat khusus terjadi pada saat pembeli saham memperoleh pengendalian. Kombinasi bisnis melalui kepemilikan secara bertahap mempunyai implikasi yang berbeda tergantung kepada kepemilikan sebelumnya. Apakah saham diperlakukan sebagai aset keuangan sesuai dengan PSAK 55 sebagai investasi di perusahaan asosiasi menurut PSAK 15 atau investasi di perusahaan ventura bersama sesuai dengan PSAK 12. Pada saat kendali diperoleh, pemilik saham harus mengukur ulang investasi awal yang telah dimiliki sebelumnya pada nilai wajarnya dan mengakui adanya laba atau rugi di dalam laporan laba rugi. Sekali kendali diperoleh, semua kenaikan atau penurunan kepemilikan berikutnya diperlakukan sebagai transaksi antar pemegang saham dan dilaporkan dalam ekuitas atau tidak ada goodwill atau ekses dalam kenaikan sekian persen kepemilikan saham dan tidak ada laba atau rugi dari penurunan persen kepemilikan saham. Dengan demikian, sebelum kendali diperoleh, maka investasi saham diperlakukan sesuai dengan standar yang relevan. Pada saat kendali diperoleh, nilai wajar aset dan liabilitas entitas yang diperoleh, termasuk goodwill, diukur. Penyesuaian yang timbul atas aset dan liabilitas sebelumnya diakui sebagai laba atau rugi. Perolehan kembali memicu terjadinya pengukuran ulang. Cara perhitungannya berikut adalah contohnya. Pada tanggal 1 Januari 2016, X membeli 50% saham senilai 120.000. Sebelumnya, X sudah mempunyai 20% saham Y yang dibelinya seharga 40.000. Nilai wajar saham ini pada 1 Januari 2016 adalah 48.000. Fair value non-controlling interest pada 1 Januari 2016 sebesar 80.000 dan nilai wajar net aset yang dapat diidentifikasi sebesar 220.000. Karena pada 1 Januari 2016 total kepemilikan saham X menjadi 70%. 70% ini dari pembelian awalnya sudah punya 50%, kemudian beli lagi 20%, sehingga total kepemilikan sahamnya menjadi 70% dan diasumsikan mempunyai kendali. Jadi dengan 70% ini sekarang sudah punya kendali. Kalau sebelumnya 50% itu belum punya kendali. Dan diasumsikan mempunyai kendali, maka X menghitung biaya adanya goodwill sebagai berikut. Pembelian 1 Januari 2016 tadi adalah sebesar 120.000. Nilai wajar saham yang sudah dimiliki sebelumnya adalah 48.000. Ini ya, wajar sebelumnya adalah 48.000. Sehingga non-controlling interest atau NCI-nya adalah 120.000 ditambah sehingga totalnya adalah dari 100 pembelian 1 Januari 2016 120.000 ditambah nilai wajar sahamnya 48.000 sehingga jadi 168.000. Non controlling interestnya pada 1 Januari 2016 adalah 80.000 sehingga total nilai saham perusahaan 168.000 dari NCI
ditambah total nilai saham perusahaan 80.000. Sehingga total nilai saham perusahaan menjadi 248.000. Nilai wajar net aset yang dapat diidentifikasi saat ini adalah menjadi 220.000. Sehingga goodwill-nya tinggal dikurangkan. Total nilai saham perusahaan 248.000 dikurangi dengan nilai wajar net aset yang dapat diidentifikasi, yaitu 20.000. Sehingga totalnya menjadi goodwill-nya 28.000. Nah, kemudian perusahaan akan melaporkan gain 8.000. 8.000 ini dari kenaikan nilai saham yang sudah dimilikinya ya. Yang pertama dari 40.000, kemudian naik menjadi 48.000. Sehingga dihasilkan adalah 8.000. Jumlah yang dibuat perusahaan, jurnal yang dibuat perusahaan yaitu investment in Y-nya 128.000, di debit kreditnya adalah cash dan gain on increase in value of share. Mana cashnya 120.000 di kredit dan gain on increase-nya juga 8.000 di kredit. Sehingga totalnya juga 128.000. Dengan jurnal ini, maka akun investment in Y akan menunjukkan saldo 168.000. Dari mana? Dari 40.000 ditambah 128.000. Dengan nilai saham NCI pada 1 Januari 2016 tidak diketahui, maka goodwill dihitung sebagai berikut. Pembelian 1 Januari 2016-nya 120.000, nilai wajar saham yang sudah dimiliki sebelumnya 48.000, sehingga ditambahkan 120 tambah 48, 168.000. Kemudian total nilai saham perusahaannya 70%, sehingga cara menghitungnya dibalik ya. 100 dibagi 70 dikali 168.000 dari total penambahan ini. Sehingga total nilai sahamnya adalah 240.000. Jadi kalau tidak diketahui, maka gunakan persentasenya. Sehingga nilai wajar net aset yang dapat diidentifikasinya tadi 220.000, sehingga goodwill-nya menjadi 20.000. Ya, jadi begitu cara menghitung jika nilai NCI pada 1 Januari 2016 tidak diketahui. Oke, cukup mudah ya. Mudah-mudahan bisa dikerjakan tugasnya. Sekian materi untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.